Halo kawan dan kerabat, di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan kembali lagi menemui Anda semua di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah, kita akan meneruskan perjalanan panjang kita, yaitu menelusuri jejak-jejak kaki Yesus, terutama peristiwa-peristiwa dalam pelayanannya secara kronologis. Dan sampai hari ini kita masih di dalam imajinasi kita masih berada di Galilea. Ini ada satu peristiwa yang terjadi di Galilea. Ini berhubungan dengan komunikasi antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus. Dan Yohanes pada saat itu ada di dalam penjara dan dia mengutus murid-muridnya, ada 2 murid diutus untuk menemui Yesus, untuk bertanya, hanya untuk memastikan apakah Yesus inilah Mesias, atau Yohanes Pembaptis harus menunggu yang lain, Mesias yang lain. Nah, ini jadi ada satu keraguan pada diri Yohanes tentang siapa Yesus setelah dia mendengarkan begitu banyak tentang Yesus yang telah Yesus buat baik di Galilea maupun di Yudea atau di tempat-tempat yang lain. Nah, ini sebetulnya latar belakang kisahnya atau peristiwanya atau konteksnya, di mana ada satu perkataan Yesus yang akan kita angkat dari dalamnya, dari satu rangkaian penjelasan Yesus yang ingin disampaikan kepada Yohanes lewat kedua murid Yohanes Pembaptis ini. Kita bisa membaca lengkapnya, kalau Anda mau silakan membuka Alkitab Anda dan bisa membaca dalam Lukas pasal 7 ayat 18-35. Dan Matius 11 ayat 1-19. Dua cerita ini hampir 100% sama. Tinggal saling melengkapi dan Anda bisa mengetahui secara lengkap. Tapi kali ini dalam episode ini saya hanya mengutip satu ayat yang ditulis oleh Lukas, yaitu dari Lukas pasal 7 ayat 28. Inilah yang salah satu bagian kecil dari rangkaian perkataan Yesus dalam peristiwa ini, dalam peristiwa komunikasi tidak secara langsung antara Yohanes Pembaptis yang ketika itu ada dalam penjara dan Yesus yang sedang melayani di Galilea. Nah, dari Lukas pasal 7 ayat 28 kita baca di situ bunyinya, "Aku berkata kepadamu," aku ini Yesus ya. Jadi Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes." Maksudnya Yohanes Pembaptis ini. "Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi orang yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar bahkan dari Yohanes Pembaptis. Nah, jadi begini ceritanya. Jadi 2 murid Yohanes Pembaptis ini, Yohanes Pembaptis kan ada dalam penjara di dekat Laut Mati. Ini masih di daerah Perea. Perea itu sekarang Yordania. Jadi saat itu sedang memerintah di 2 wilayah. Herodes Antipas, dia ini mendapatkan kekuasaan atau wilayah kekuasaannya itu dari Galilea di mana Yesus sedang melayani, terus ke sebelah timur Sungai Yordan, jadi itu wilayah Perea namanya waktu itu. Sekarang kita kenal dengan Yordania. Dan itu semua adalah wilayah kekuasaan Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas ini ada salah satu dari 3 anak Herodes Agung yang dulu pernah memerintah untuk membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Nah, Herodes ini memenjarakan Yohanes. Peristiwanya tidak perlu saya bicarakan di sini, nanti pada kesempatan yang lain. Tapi yang jelas karena itu Yohanes Pembaptis ini ada di dalam penjara. Dan dia sudah di dalam penjara, tidak terlalu jelas sudah berapa lama dalam penjara. Tapi yang jelas ini ada di tahun kedua pelayanan Yesus. Dan Yesus sedang berada di Galilea. Jadi di dalam sementara pelayanan Yesus yang cukup padat di Galilea di tahun kedua dari pelayanan Yesus 3 tahun itu. Nah, di sini Yohanes mengutus 2 muridnya. Yohanes sudah dengar begitu banyak tentang Yesus, bahkan banyak murid-muridnya yang sudah setelah Yohanes di penjara, harapan mereka kepada Yesus. Jadi mereka
ikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus atau dapat disebut sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dulu banyak dari antara mereka atau terbanyak adalah pengikut Yohanes Pembaptis oleh karena pelayanan Yohanes Pembaptis. Tapi karena dipenjarakan dan mereka masih dapat dianggap sebagai murid Yohanes Pembaptis, tapi sekarang mereka mengikuti Yesus untuk mendengarkan Yesus, membuktikan siapa Yesus sambil berharap secara politis bahwa Yesus inilah Mesias yang akan membebaskan atau yang menegakkan kembali negara Israel atau kerajaan Israel dan mengusir bangsa-bangsa asing, terutama bangsa Romawi yang sedang menjajah sudah hampir 90 tahun pada saat itu. Nah, utusan Yohanes ini datang dengan bertanya, apakah engkaulah Mesias itu yang sedang dinanti-nantikan? Atau Yohanes harus menunggu Mesias yang lain, yang sesungguhnya? Jadi rupanya keraguan Yohanes ini masih ada. Karena ada percampuran pemikiran di dalam dirinya, apalagi dia di dalam penjara dan seterusnya. Jadi dia perlu satu kepastian untuk meyakinkan dirinya. Yohanes memang tidak pernah keluar dari penjara, bahkan dia akhirnya akan mati, dibunuh atas perintah Herodes ini. Jadi dia mengutus dua murid ini bertanya, lalu Yesus menjawab kepada dua murid ini dan menjelaskan kepada mereka, ya seperti yang kamu lihat, yang engkau sudah tahu bahwa aku ini yang melakukan begitu banyak perbuatan mujizat dan begitu banyak hal lainnya, yang mengajar dan seterusnya itu, akulah ini Mesias yang dijanjikan itu. Jadi dengan kata lain, ya Yohanes gak usah ragu lagi, ini benar aku yang dulu kamu baptis itu. Sesuai tugasmu membuka jalan bagi kedatanganku, bagi penampilanku di depan publik Israel. Inilah aku yang sebenarnya, Mesias itu. Jadi kamu tidak usah ragu lagi. Ini sudah 1 tahun, bahkan sudah hampir 2 tahun barangkali itu, kira-kira begitu. Tidak usah ragu lagi. Nah, ini mereka berdua ini, dua murid Yohanes Pembaptis ini, pulang dengan lega tentunya dan menjelaskan kepada Yohanes. Dan kita tidak mendengar berita lagi sampai nanti. Kemudian, kan Yesus ini tidak sendirian, ada 12 muridnya atau murid-muridnya, entah lengkap atau tidak, kurang tahu pada saat itu di satu tempat ini. Tapi selamanya ada banyak orang yang mengikuti Yesus, itu kemanapun Yesus pergi, kapan saja, setiap hari ya seperti begitu. Jadi di antara dikelilingi oleh banyak orang yang sedang mengurumuni dia, yang menyaksikan apapun yang dia buat, yang mendengarkan apapun yang ia katakan. Nah, kepada orang-orang banyak inilah Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, hai saudara-saudara yang sedang mendengarkanku di sini. Ya, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, ya, jadi semua manusia, ya, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis ini. Jadi Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa Yohanes itu memang orang besar. Ya, saya tidak membacakan ini karena ini panjang sekali cerita Matius dan Lukas. Yohanes itu memang orang besar. Namun, nah ini yang penting kita catat di sini. Sekalipun Yohanes itu adalah orang besar, ya. Namun apa atau siapa yang terkecil di dalam kerajaan Allah, dia lebih besar dari Yohanes. Apa maksudnya semua ini? Apa yang Yesus katakan? Nah, ini kita perlu kembali lagi mengerti ulang lagi sedikit, ya, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah dan seterusnya, sehingga kita bisa mengerti persoalan ini. Nah, ada beberapa kata di sini, misalnya misalnya kerajaan Allah, dan tentu saja tentang Yesus sendiri yang dia jelaskan tadi kepada dua murid itu tadi, akulah itu Mesias yang dinanti-nantikan itu. Dan juga siapa? Anak-anak kerajaan atau warga kerajaan yang walaupun itu dianggap kecil, tapi justru dia lebih besar dari Yohanes Pembaptis yang dianggap paling besar itu. Yesus sendiri mengakui, dia bukan orang kecil. Yohanes Pembaptis bukan orang kecil, dia orang besar. Nah, coba kita lihat satu persatu hal ini untuk kita bisa pahami. Tentang kerajaan Allah sudah berulang-ulang sebenarnya saya jelaskan di sini, bahwa kita tidak bisa berbicara atau mengerti kerajaan Allah di luar diri Yesus Kristus. Nah, pada waktu Yesus dibaptis,
sudah ada suara dari atas yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Kerajaan Allah, ya namanya kerajaan, berarti ada satu wilayah kehidupan manusia. Dan orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu orang yang bagaimana? Jelas kalau kita mau bicara secara singkat saja adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini ada di dalam satu wilayah yang disebut wilayah kerajaan Allah. Dan orang-orang yang lain juga akan datang dan masuk ke dalam kerajaan yang sama yang disediakan oleh Yesus. Dan pasti ada pemerintahannya, ada rajanya, yaitu Yesus sendiri. Karena hanya kepada Yesus Allah Bapa di surga berkenan. Nah, inilah yang sekarang firman-Nya menjadi manusia. Dalam manusia ini adalah manusia Yesus Kristus yang mereka lihat dengan jelas. Nah, dia adalah raja. Jadi begini, tidak bisa kita berbicara tentang kerajaan Allah di luar berbicara tentang pribadi Yesus Kristus yang sudah mulai muncul di publik Israel pada saat itu sejak Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan di wilayah bawah dekat dengan Laut Mati di situ. Itu tempat di mana Yohanes melayani setiap hari untuk mengajak orang lain bertobat supaya diampuni dosanya, agar mereka itu datang dan dibaptis, mengalami pengampunan dosa dan mengubah hidupnya melakukan hal-hal yang benar di mata Allah. Jadi, Yesus dan kerajaan Allah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mengerti kerajaan Allah, kita mengerti tentang Yesus. Ada apa di dalam diri Yesus? Pertama, Yesus adalah anak Allah. Ini ucapan yang didengar dari atas, yang didengar oleh Yohanes Pembaptis dan mungkin orang-orang lain sekitar itu pada waktu kurang lebih setahun yang lalu dari peristiwa ini. Jadi inilah yang Allah berkenan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Mesias, dia yang diutus. Dia adalah Raja Kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini isinya apa? Isinya adalah Allah sendiri, yaitu kebenaran, ya. Jadi kebenaran yang berasal dari Allah, yang tidak sama dengan kebenaran menurut hukum Taurat, atau tidak sama persis dengan kebenaran menurut hukum Taurat, tidak sama dengan kebenaran menurut aturan-aturan tambahan yang dibuat oleh para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Ini adalah kebenaran yang berasal dari Allah, yang di dalamnya ada keselamatan yang kekal, tetapi juga kebenaran dan keselamatan dan kasih Allah ini akan nampak keluar di dalam kehidupan manusia-manusia yang ada, terutama mereka-mereka yang percaya kepada Yesus. Jadi kerajaan Allah ini memang tidak bisa diraba begitu saja, ya, tidak bisa dilihat begitu saja, tapi dia kelihatan melalui kehidupan kerohanian, kehidupan moral orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, inilah kerajaan Allah. Singkatnya begitu. Kalau mau berbicara lebih panjang ya bisa saja, tapi waktu tidak cukup. Jadi tidak bisa dipisahkan oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang apa yang besar pada Yohanes Pembaptis? Nah, dia ini orang yang sudah dinubuatkan, yang sudah ditugaskan sebelum Yesus tampil di publik. Dia ditugaskan untuk, dalam kata-kata yang dijelaskan oleh Yohanes sendiri, dia datang untuk meratakan jalan yang berlekak-lekuk, untuk menimbun kehidupan yang di dalam lembah. Semua yang dalam lembah itu ditimbun dan bukit-bukit diratakan dan meluruskan jalan yang berlekak-lekuk. Ini maksudnya adalah bagaimana mempersiapkan orang yang selama ini, orang-orang Israel yang selama ini hidupnya tidak benar, terlalu melambung tinggi tapi tidak benar, juga ya jatuh ke dalam lembah yang tidak lalu jalan yang berkelok-kelok semua. Nah, dia luruskan semua itu, ratakan semua itu, supaya menyiapkan semua orang ini disiapkan. Datanglah Yesus, mereka mengenali inilah Yesus anak Allah, dan inilah yang akan menjadi Raja Kerajaan Allah, dan dialah keselamatan dan seterusnya. Jadi Yohanes ini orang besar, pengajar hebat, pengkhotbah hebat, orang sangat terkenal dan begitu unik orang ini di tengah-tengah masyarakat Israel pada zaman itu. Tetapi Yesus katakan bahwa kebesaran Yohanes itu kalau dibanding dengan kalian yang percaya kepadaku, yang masuk menjadi warga kerajaan Allah, kalian ini lebih besar sekalipun kalian dianggap kecil. Jadi di sini apa kebesaran orang-orang percaya, ya? Menurut
penjelasan Yesus ya. Dan yang bagaimana kita pahami hal ini. Pertama, karena kita memang sudah berstatus sebagai orang-orang yang percaya kepada anak Allah, di mana Allah berkenan, yaitu Yesus Kristus. Itu pertama. Kedua, karena itu kita memiliki bukan saja keselamatan, tapi juga kebenaran yang akan ditampilkan melalui kehidupan. Ini kan utusan, akhirnya semua orang yang percaya kepada Yesus juga adalah utusan-utusan dari surga untuk menampilkan kebenaran Allah kepada dunia supaya orang mengenalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengaruh besar dari orang-orang yang telah percaya ini akan juga membawa keselamatan kepada orang lain. Tidak hanya menampilkan kebenaran itu, tetapi juga akan membawa keselamatan, membawa kebenaran itu untuk dimiliki juga oleh orang-orang lain yang belum kenal Yesus Kristus. Nah, jadi tugas ini lebih besar lagi kalau dilihat dari tugas Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi Yesus. Ini sekarang tugas mendunia, ya, bersifat universal. Jadi bagaimana tugas orang-orang yang telah menjadi warga kerajaan Allah. Jadi warga kerajaan Allah ini punya keistimewaan yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus katakan bahwa sekalipun kamu ini kelihatan kecil oleh orang lain, oleh dunia, tapi kalian itu sebenarnya lebih besar dari orang yang semacam Yohanes Pembaptis yang paling ditakuti, yang paling besar pada zaman itu. Inilah kira-kira singkatnya kejelasan di dalam apa yang dikatakan oleh Yesus yang dicatat oleh Matius dan Lukas. Nah, kita bisa merenungkannya lebih jauh untuk pribadi kita masing-masing. Wah, betapa indahnya, betapa hebatnya kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus. Tetapi bukan sekadar menjadi orang percaya, tapi orang-orang yang melakukan tugas-tugas karena kepercayaan itu. Yaitu memberitakan kebenaran, memberitakan Yesus yang di dalamnya ada kebenaran dan kasih. Dan menjadikan diri atau memberi diri dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan Yesus sehingga kerajaan Allah itu semakin hari semakin meluas. Luar biasa bukan? Baiklah saudara, inilah message, inilah pesan yang kita terima dari satu cerita yang sangat menarik. Kiranya ada sentuhan surgawi buat Anda dan saya berdoa agar Tuhan memberkati saudara. Akhirnya saya harus mengundurkan diri, waktunya sudah selesai. Kita akan jumpa lagi pada episode yang berikut. Get your message, have a good day and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.